Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara penonton dimanapun Anda berada, Alhamra Live Streaming and Channel mempersembahkan dialog eksklusif dengan tema problematika umat dalam bidang pemberdayaan ekonomi bersama saya Wakisman dengan narasumber Bapak Dr. Haji Hartono MPD. Assalamualaikum Pak Hartono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Bapak gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Hartono, sekarang ini kita sedang dilanda oleh apa yang disebut dengan pandemi COVID-19. Apa yang dapat Bapak lihat terkait dengan masalah pandemi ini? Silakan. Baik, terima kasih. Para pemirsa channel Radio Alhamra yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat melakukan sharing informasi dengan tema problematika yang dihadapi bangsa, khususnya umat Islam, terkait dengan kondisi pandemi COVID-19. Efek dari COVID-19 yang sudah menjadi pandemi ini telah melanda semua bangsa-bangsa di dunia. Dan efeknya bukan saja pada stabilitas ekonomi, politik, budaya, tapi semua itu menjadi rusak, menjadi reposisi kembali, reinterpretasi kembali, karena COVID-19 yang sudah menjadi pandemi ini telah merusak tatanan politik, budaya, ekonomi, sosial. Nah, sehingga perlu kearifan dan kebijakan bagaimana kita menghadapi kondisi pandemi akibat COVID-19 ini. Oleh karena itu, masyarakat yang memiliki ketahanan dari berbagai macam sektor, maka dia lebih siap menghadapi kondisi ini dibandingkan bagi kita yang tidak memiliki persiapan terkait dengan ekonomi, pendidikan, budaya, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, kalau kita identifikasi, maka pandemi ini sebenarnya sudah melakukan serangan begitu kuat, efek yang begitu kuat terhadap tatanan politik, kehidupan berbangsa. Mengapa? Karena dengan adanya pandemi ini, yang pasti sektor ekonomi, kerja itu sudah tidak lagi maksimal. Berapa banyak PHK dilakukan, kemudian para perusahaan yang sudah tidak lagi seimbang antara pemasukan dengan pengeluaran, lalu yang paling tepat adalah melakukan efisiensi, melakukan PHK, pengurangan tenaga kerja, yang tidak lain dan tidak bukan karena untuk efisiensi ekonomi. Nah, dampaknya adalah pemasukan perusahaan berkurang. Kemudian setelah perusahaan ini pemasukannya berkurang, maka efeknya adalah kemampuan perusahaan di dalam membayar pajak, sehingga otomatis pajak menurun. Akibatnya secara keseluruhan, maka penghasilan perusahaan akan mempengaruhi penghasilan pajak atau penerimaan pajak. Nah, kemudian akibat banyak PHK juga telah mengakibatkan kondisi sosial yang juga mengalami goncangan. Banyak keluarga yang tadinya penghasilan cukup baik, kemudian begitu kena PHK, penghasilan tidak ada, kemudian maka secara otomatis begitu penghasilan tidak ada, untuk kebutuhan pokok mereka juga akan terganggu. Bahkan kalau punya kewajiban membayar kredit juga tidak bisa membayar dengan baik. Nah, akibatnya apa? Akibatnya juga kembali kepada kondisi sosial, kesejahteraan masyarakat. Belum lagi di bidang keagamaan. Kita
sempat mengalami beberapa bulan masjid kita tutup dan kita harus melakukan ibadah dengan tetap mematuhi protokol COVID-19, maka kita merasakan benar bahwa hari ini misalnya di masjid tidak lagi seramai sebelum COVID. Orang masih khawatir datang ke masjid, datang ke mal, datang ke tempat-tempat umum, karena mereka tidak akan keluar kalau tidak penting betul. Bahkan di dalam pikiran masyarakat hari ini, jangan-jangan di sekitarnya ada COVID, jangan-jangan tetangga juga kena COVID, jangan-jangan di masjid, di tempat-tempat umum ada virus COVID. Akhirnya kecurigaan antar sesama kita meningkat. Otomatis langsung atau tidak langsung merasa ukhuwah kita kepada sesama bangsa, sesama saudara itu juga akan mengalami kekurangan. Nah, belum lagi kita merasakan di bidang pendidikan banyak sekali masyarakat yang hari ini mengeluh karena dari sistem pembelajaran offline menjadi online, pembelajaran dari tatap muka menjadi pembelajaran online, dan itu dampaknya tidak kecil. Kenapa pada saat masyarakat harus melakukan pembelajaran online, masyarakat kita tidak siap. Masyarakat kita tidak siap. Banyak masyarakat yang tidak punya HP, atau kalaupun punya HP misalnya hanya HP sederhana untuk bisa nelpon dan SMS. Sementara online memerlukan HP yang memiliki spesifikasi yang mampu digunakan untuk internet, kemudian bisa diisi dengan program-program yang mendukung kegiatan pembelajaran online. Bahkan kalau sudah punya HP, berhadapan lagi dengan paket data. Tidak semua kita memiliki kemampuan ekonomi untuk membeli paket data. Banyak masyarakat kita yang untuk kebutuhan makan saja sudah mengalami kesulitan. Sementara harus menyiapkan paket data kalau anaknya 3, kita bisa bayangkan. Saya mengajar sebagai dosen, saya pernah tanya kepada mahasiswa saya, berapa menghabiskan paket data untuk akses internet itu dalam 1 minggu. Maka katanya 1 minggu itu menghabiskan kira-kira 75.000. Berarti 1 bulan 75 dikali 4, 300.000. Itu 1 anak. Kalau dia keluarganya punya 3 anak, maka orang tua harus menyiapkan data kurang lebih 3 dikali 300.000, sudah 900.000. Nah, bagaimana mungkin mereka bisa menyiapkan ini semua kalau basic ekonomi yang selama ini hanya cukup untuk membayar uang sekolah, kemudian untuk makan, ditambah lagi pengeluaran tambahan 900.000, sementara pemasukan kita hari ini secara keseluruhan mengalami penurunan. Nah, oleh karena itu memang problem inilah Pak yang saya kira telah menggoncang kehidupan masyarakat kita, mulai dari ekonomi, pendidikan, sosial budaya, bahkan secara keseluruhan juga kalau tidak hati-hati akan menimbulkan kegoncangan di stabilitas politik negara. Kira-kira seperti itu Pak. Pak Artono, Bapak sebagai seorang dosen melihat betapa mahasiswa menghadapi kendala dalam bidang pembelajaran ini, yaitu dengan sistem belajar secara Zoom meeting atau belajar daring tadi. Kemudian Bapak juga sebagai seorang entrepreneur, seorang pengusaha, seperti apa pengalaman yang Bapak hadapi selama berlangsungnya pandemi COVID-19 ini Pak Artono? Baik, saya kira ini ada 2 hal yang mungkin bisa kita coba bahas ya. Pertama di bidang proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran secara umum memang proses pembelajaran online ini yang saya rasakan di kalangan perguruan tinggi dan teman-teman kita di perguruan tinggi, para dosen-dosen, memang tidak efektif Pak. Tidak efektif karena misalnya kita melakukan pembelajaran online dengan Google Classroom. Nah, kita akan sulit memantau mana mahasiswa yang benar-benar aktif, mana yang tidak. Kalau misalnya mereka kita beri tugas untuk membuat review materi pembelajaran hari ini, lalu dikirim pada waktu tertentu,
sebagai bukti bahwa dia melakukan proses pembelajaran, kita juga tidak bisa melihat apakah itu benar-benar hasil karyanya. Iya. Nah, kemudian kalau kita melakukan Zoom atau kita menggunakan Google Meet, ya, kita online, sistem conference. Nah, itu tidak semua mahasiswa itu melakukan kamera on. Jadi kameranya itu dihidupkan sehingga kita bisa memantau bahwa wajah yang ada di depan kamera itu adalah wajahnya. Tapi kalau seandainya mereka melakukan on semua kamera, maka juga pakai datanya juga akan banyak habis, akan sangat boros. Maka saya sebagai dosen menyadari bagaimana kondisi mahasiswa kita yang mereka juga dengan berbagai macam cara untuk bisa melakukan pembelajaran online ini. Jadi saya bisa maklumi, maka biasanya saya kalau ngajar itu 2 kali pertemuan itu menggunakan Google Classroom. Jadi ada interaksi pembelajaran secara langsung, tapi hanya melakukan komunikasi secara tekstual. Nah, kemudian biasanya pertemuan ketiga atau keempat itu saya lakukan dengan menggunakan Google Meet atau Zoom. Nah, itu yang terjadi apa? Yang terjadi adalah mahasiswa kita itu tidak semuanya bisa akses online dengan baik. Ada yang mengeluh, Pak, di tempat kami, di kampung kami tidak ada signal. Pak, adapun signal kampung kami signalnya kecil. Kemudian bahkan itu bukan di daerah saja, bahkan di wilayah Pekanbaru pun, di daerah kota pun itu juga tidak menyediakan, tidak merata signal internet, jaringan internet yang memadai. Nah, misalnya di daerah Kubang itu saya juga punya mahasiswa di sana. Itu ternyata di daerah Kubang itu ada beberapa daerah yang itu signalnya kurang bagus. Nah, kemudian di daerah Palas itu juga saya dapat informasi dari mahasiswa, katanya juga tidak semua jaringan itu baik di sana. Akibatnya apa? Akibatnya Google Meet atau conference video itu tidak bisa dilakukan dengan baik. Kenapa ya? Karena memang video call itu memerlukan sebuah jaringan yang memadai, 3G atau 4G, kemudian juga didukung oleh jaringan yang cukup dengan speed yang baik, dengan bandwidth yang cukup. Nah, sementara jaringan kita tidak menyediakan kondisi yang baik. Akhirnya apa? Secara keseluruhan maka Google Meet juga tidak bisa dilakukan dengan maksimal, Zoom juga tidak bisa dilakukan dengan maksimal, sehingga banyak kamera itu yang off. Off itu karena memang tidak mampu dia melakukan transfer data di mana gambar itu bisa dikirim dengan baik. Nah, maka yang terjadi adalah kameranya tetap hidup, tapi kita tidak bisa melihat wajahnya dengan baik. Yang terjadi dia cuma muter-muter aja, buffering, kemudian akhirnya apa? Nah, ya tidak maksimal. Nah, kemudian itu di perguruan tinggi. Kemudian yang kita lihat lagi, yang saya lihat langsung kemarin saya juga buka data. Nah, saya diminta kemarin menjadi narasumber di Kuansing itu terkait dengan eksistensi pondok pesantren dan madrasah di era pandemi. Nah, karena di situ yang banyak adalah pondok pesantren dan madrasah, para pimpinan pondok, para pimpinan madrasah, kemudian juga ada ormas-ormas, kemudian juga ada guru-guru. Maka saya sampaikan, apakah sistem pembelajaran online ini sudah efektif di madrasah dan pondok pesantren? Maka kita merasa bahwa madrasah kita, pondok kita ini sudah melakukan pembelajaran online itu sudah cukup baik. Itu kalau kacamata kita melihat itu di perkotaan. Tapi kalau kita lihat lagi ke daerah, maka akan lebih memprihatinkan. Jangankan jaringan internet, ya,
Bahkan ada mahasiswa saya itu yang mengeluh, Pak, mohon maaf saya hanya bisa online sampai jam sekian. Karena jam 9 itu listrik di kampung kami itu mati. Ada yang jam 8, ada yang jam 9. Jadi kalau listrik mati otomatis tidak bisa dilakukan pembelajaran online. Maka yang kita minta ya kalau pembelajaran online dilakukan setelah jam 9 ya mahasiswa harus pergi ke tempat lain yang ada listriknya, ada jaringannya. Cuma dia mau pergi kemana? Nah, maka mungkin akan lebih bagus kalau di tingkat kecamatan itu ada sebuah tempat semacam taman IT di mana masyarakat bisa duduk di sana, bisa mengakses internet, jaringan wifi-nya free, kemudian ada colokan-colokan listriknya, sehingga taman belajar itu akan menjadi tempat berkumpulnya para mahasiswa, para siswa, para pendidik yang bisa memanfaatkan taman IT itu untuk melakukan pembelajaran online. Atau bisa juga misalnya di desa atau di kelurahan itu ada balai desa yang disiapkan dengan menggunakan tower tinggi gitu, lalu langganan internet, dan itu diberikan free kepada masyarakat di pedesaan itu. Nah, oleh karena itu ini juga kalau kita lihat infrastruktur kita, maka kita tidak siap. Nah, kemudian saya coba lihat data yang terjadi di madrasah dan di pondok pesantren kita. Kita itu jumlah jumlah santri, jumlah siswa kita di tingkat ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah itu jumlahnya sekitar 8.600.000 sekian. Katakanlah 8,5 juta. Lalu Kementerian Agama itu menyediakan fasilitas pembelajaran online, e-learning. Tapi saya coba buka data, berapa jumlah mahasiswa jumlah siswa yang terdaftar di e-learning Kemenak itu, jumlahnya hanya sekitar 1.500.000 dari 8 juta. Dari 8.600.000 itu. Artinya apa? Ada mahasiswa, ada santri kita, ada siswa kita yang jumlahnya sekitar 7 juta itu tidak bisa menggunakan e-learning Kementerian Agama. Nah, kenapa ini tidak bisa? Ya banyak faktor ya. Ya misalnya tadi problem jaringan, problem perangkat keras, ya tidak semuanya punya handphone, bahkan mau beli handphone juga mereka kesulitan gitu. Nah, dan lain-lain gitu. Nah, oleh karena itu juga saya kira bagus juga nanti sekolah atau madrasah ya, itu pengadaan selama ini pengadaan buku gitu ya. Saya kira tidak ada salahnya nanti melakukan pengadaan handphone, gadget yang itu bisa dipinjamkan ke siswa untuk dijadikan sebagai media pembelajaran. Nah, kemudian madrasah, saya cek jumlah madrasah kita itu sekitar 50.500 Pak, ya 50.500. Kemudian berapa yang terdaftar dan bisa memanfaatkan e-learning Kementerian Agama ini? Jumlahnya sekitar 20.000. Maka lebih dari separuh madrasah kita itu tidak bisa memanfaatkan e-learning pembelajaran online yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu problem kecil. Belum lagi kita kalau bicara tentang sumber daya manusia, tidak semua guru siap bisa melakukan pembelajaran online. Tidak semua guru memiliki fasilitas internet yang baik di sekolah maupun di rumahnya dan lain-lain gitu. Nah, itu dari sisi pendidikan. Kemudian yang kedua itu terkait dengan pertanyaan tadi entrepreneur ya. Iya. Nah, saya kira terkait dengan entrepreneur ini, bisnis ini ya saya kira sudah menjadi problem bersama karena hari ini banyak sekali usaha-usaha yang tutup, banyak usaha-usaha yang
masih jalan, tapi harus melakukan efisiensi, harus melakukan perampingan, harus melakukan pemutusan hubungan kerja. Bahkan teman-teman yang bergerak di dunia bisnis ini sekarang ini bisa bertahan saja sudah bagus, Pak. Bisa bertahan saja, jangan bicara untung dulu, bisa bertahan saja sudah bagus. Betapa banyak hari ini misalnya kedai-kedai yang tutup, kemudian ada perusahaan yang tutup, banyak usaha yang tidak jalan. Rumah kos juga ditinggalkan. Oh, iya betul. Jadi informasi teman-teman itu baik yang di travel, yang kos maupun yang punya kedai itu fotokopi, kemudian semua sektor rata-rata penghasilannya itu adalah di bawah 10% dari biasanya. Ada teman saya misalnya bekerja di sebuah otomotif ya. Biasanya 1 bulan itu bisa menjual mobil itu rata-rata 200 unit. Nah kemarin 1 bulan itu hanya mampu menjual kurang dari 20 unit. Itu kan kurang dari 10%. Bagaimana mungkin ini bisa membiayai operasional usahanya sementara antara pemasukan dan penjualan sudah tidak balance. Nah kemarin saya dapat informasi juga dari teman yang bergerak di usaha fotokopi, kemudian percetakan. Rata-rata katanya biasanya itu 1 hari omsetnya bisa 2 juta. Nah sekarang ini katanya itu di bawah 200.000, Pak. Sementara dia punya karyawan yang harus dibayar, dia perlu biaya operasional dan lain-lain. Belum lagi juga kalau tadi Bapak cerita rumah kos ya. Banyak kemarin kawan-kawan yang usaha kos-kosan ini juga mengalami kesulitan. Ada yang membangun kos pinjam uang di bank, kemudian bayarnya dari mana? Dari kos, dari hasil kos yang dibayar oleh penyewa, dan itu nanti bisa dijadikan sebagai uang bulanan untuk membayar ke bank. Tapi hari ini anak-anak mahasiswa terutama yang sudah melakukan kuliah online, tidak lagi di kampus, mereka pada pulang semua, kos-kosan kosong. Otomatis tidak mungkin orang akan minta bayaran atau sewa sementara dia tidak tinggal di situ. Betul. Akhirnya ada sebagian yang sudah mulai menjual kos-kosannya. Kemudian lagi kita bicara rumah makan juga banyak tutup hari ini, apalagi rumah makan di sekitar kampus. Karena yang membeli itu adalah mahasiswa. Nah, mahasiswa itu sekarang sudah tidak ada di sekitar kampus, mereka pada pulang. Akhirnya apa ya? Akhirnya kalaupun dia jualan juga, yang terjadi ya rugi. Rugi, akhirnya daripada rugi ya sudahlah, ditutup aja daripada ruginya lebih besar lagi. Begitu juga di bangunan, toko bangunan itu juga mengalami problem yang luar biasa, kegoncangan yang luar biasa, sehingga banyak toko-toko bangunan yang tutup, kemudian bahkan toko harian yang tutup juga banyak karena ya efeknya luar biasa ini pandemi COVID-19 ini. Jadi yang kita rasakan itu adalah di bidang ekonomi, itu terasa betul susahnya sekarang cari uang, kemudian bertahan juga sulit, kemudian usaha tidak lancar, kemudian penjualan menurun, tidak balance lagi antara pemasukan dan pengeluaran. Nah, kita berharap memang mudah-mudahan akhir tahun atau di pertengahan 2021 ini akan berakhir. Karena banyak pengamat yang menyampaikan biasanya COVID atau pandemi seperti ini itu paling tidak 1 sampai 2 tahun. Nah, ini tergantung bagaimana disiplin masyarakat, kebijakan yang pas yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian juga kesadaran masyarakat bagaimana sama-sama untuk mengakhiri COVID ini, hidup sehat, dan tentunya jangan mengabaikan protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Karena masih ada juga di tengah-tengah masyarakat kita ini yang ragu-ragu, apa iya COVID ini datang, ini hanya konspirasi saja dan lain-lain ya. Tapi yang pasti
apa yang sudah disampaikan protokol COVID itu, aturan bagaimana kita hidup di tengah-tengah COVID ini, semua itu adalah baik. Cuci tangan baik, kemudian pakai masker baik, ada atau tidak, itu saya kira baik semuanya. Kalaupun ada, kita terhindar. Kalaupun tidak ada, kita sudah melakukan kebiasaan hidup sehat. Saya kira itu, Pak. Pak Tono, saya melihat di samping adanya pandemi ini, itu ada juga masyarakat yang punya kreativitas yang menguntungkan, terutama bagi keluarga sendiri, yaitu dengan membentuk semacam ekonomi kecil-kecil di rumah, dan mereka bisa juga pasarkan bagi memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Itu seperti apa Bapak memandang soal ini? Oke, jadi ada usaha-usaha yang paling pas pada masa pandemi ini. Jadi kita selalu melihat sesuatu itu dari sisi positif. Ya. Maka kalau kita selalu berpikir positif, masalah itu bisa menjadi peluang. Ya, jadi jangan khawatir, setiap situasi dan kondisi kita harus selalu beradaptasi. Di dunia ini yang bisa bertahan itu adalah orang-orang yang bisa beradaptasi. Tumbuh-tumbuhan yang bisa bertahan adalah tumbuh-tumbuhan yang bisa beradaptasi. Artinya kita harus siap mengubah dari satu kondisi ke kondisi tertentu. Kalau kita tidak siap untuk beradaptasi, maka kita akan habis oleh hukum alam. Sama contohnya kalau tanam-tanaman itu yang dia berdaun lebar, lalu dia tumbuh ditanam di daerah yang kering, maka yang terjadi apa? Biasanya tumbuh-tumbuhan itu dia akan mengecilkan ukuran daunnya. Kenapa mengecilkan ukuran daunnya? Karena kalau daunnya lebar akan banyak menghabiskan air, H2O. Maka supaya dia bertahan dengan H2O yang terbatas itu, maka dia mengecilkan ukuran. Maka kita lihat kalau di daerah-daerah panas itu umumnya ukuran daun itu kecil. Jadi dalam rangka untuk bertahan. Nah, kita juga begitu. Dalam kondisi pandemi ini kita tidak bisa merancang sebuah kegiatan itu sama seperti sebelum pandemi. Kalau dulu kita memasarkan produk itu secara offline, kita buka toko, kita buka counter, kita buka lapak, ya kita jual. Orang sekarang takut, takut pergi ke tempat-tempat penjualan, ke rumah makan pun orang takut. Maka yang kita lakukan apa? Yaitu dengan menjual produk, menjual produk dengan sistem online. Nah, menjual produk dengan sistem online ini akan mengurangi kontak langsung antara penjual dengan pembeli. Maka hari ini kalau kita lihat proses penjualan secara online itu meningkat. Nah, sementara kita yang tidak mau berubah tetap menjual secara offline, ya kita akan mengalami kekurangan pembeli. Maka apa yang bisa dibutuhkan oleh masyarakat hari ini? Maka kita membaca pandemi ini yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat apa? Maka itu yang kita siapkan. Produk-produk pun yang kita siapkan tentu produk yang banyak dibutuhkan masyarakat. Lalu bagaimana cara menjualnya? Kita harus lakukan online. Mungkin kita tidak punya aplikasi khusus online seperti Shopee atau seperti Tokopedia. Kita bisa lakukan sederhana. Misalnya dengan menggunakan media sosial. Kita punya WA, kita banyak punya grup, kemudian kita punya Facebook, kita juga ada mungkin Instagram atau Twitter atau semua aplikasi berbasis media sosial yang itu bisa kita ubah. Nah, contoh yang paling gampang sekarang ini, ibu-ibu hari ini lebih banyak di rumah daripada di luar. Guru-guru, kemudian hampir semua kita, pekerjaan kantor sudah dipindahkan ke rumah. Kemudian sekarang keluarga, ayah, ibu, anak itu lebih banyak waktunya di rumah. Maka sekarang ada tren, kenapa orang jenuh? Sudah sekian bulan kita berada di rumah, maka yang terjadi apa? Ibu-ibu ini akan melakukan aktivitas, ingin membuat aktivitas tambahan. Misalnya apa sekarang yang terjadi? Ibu-ibu sekarang banyak sekali menanam bunga.
Iya, iya, betul. menanam bunga. Maka bunga ini menjadi sebuah peluang. Jualan bunga melalui online, jualan bunga melalui media sosial. Dan saya melihat ini peluang. Sebagai seorang entrepreneur, mampu tidak membaca ini? Nah, kemudian bapak-bapak juga jenuh ya di rumah, maka perlu ada aktivitas olahraga. Nah, hari ini kita lihat sepeda menjadi sebuah pilihan. Laku lagi. Jadi kemarin saya cari sepeda di toko sepeda itu habis, Pak. Harus inden. Iya. Harus inden. Iya. Wah, ini luar biasa. Jadi bapak-bapak ini menghabiskan kejenuhan di rumah itu dengan sepeda. Maka membuat usaha jualan sepeda ini menjadi peluang juga gitu. Nah, nanam bunga itu menghilangkan suntuk, kejenuhan, tapi juga bisa kita lakukan secara profesional dan kita jual. Nah, saya kebetulan adik saya itu guru yang dia nanam bunga asalnya hanya untuk kesenangan dan untuk memenuhi kebutuhan rumah. Kemudian hari ini karena dia lebih sering di rumah, lalu dia nanam bunga, kemudian makin banyak, lalu ternyata ditawarkan melalui Facebook, media sosial, itu banyak peminat, Pak. Banyak peminat. Sehingga katanya kemarin satu hari itu bisa penjualannya bisa di atas 1 juta. Ada, saya lupa, saya tidak ahli bunga, tapi ada jenis bunga itu yang ada sampai 70 varian. Dia sudah punya 60 varian. Warna-warni begitu dengan harga yang menarik. Nah, sehingga ini juga peluang. Maka seorang pebisnis, seorang entrepreneur itu dia harus punya kemampuan membaca peluang-peluang itu, lalu itu dimanfaatkan untuk menghasilkan uang, untuk mendapatkan keuntungan, dan yang paling penting tentu bisa membantu banyak orang. Nah, ini yang terjadi, bagaimana bisnis usaha tetap harus jalan, dan yang paling tepat hari ini adalah bagaimana kita berbisnis dengan didukung oleh sistem jaringan online. Maka hari ini dunia kita lihat dunia hari ini tidak bisa dilepas dengan dunia internet, digital. Nah, oleh karena itu untuk aplikasi penyedia jasa aplikasi conference itu hari ini naik daun. Jadi saya kasih contoh misalnya Zoom ya. Zoom itu saya baca data 2 bulan yang lalu itu keuntungannya itu sudah 75 triliun, Pak. Keuntungannya saja. Nah, itu dari segi Zoom gitu. Itu hanya konferensinya saja. Ya, yang bisa dimanfaatkan untuk seminar, untuk belajar. Hari ini mungkin dia sudah lebih dari 100 triliun. Belum lagi misalnya jumlah anak sekolahan dari SD sampai SMK, SMA itu sekitar 4,46 juta. Itu dikali 10.000 saja per orang per hari. Itu sudah 46 miliar per hari. Betul. Kali 1 bulan itu berapa gitu, Pak? Iya. Jadi hari ini manfaatkanlah digital, teknologi untuk mendukung semua aktivitas yang kita lakukan. Dan kalau seandainya kita siap dari awal, maka sesungguhnya pandemi ini tidak begitu menjadi persoalan, Pak. Tapi kalau kita siap dari awal, kita kan ini sudah berada pada teknologi, pada era revolusi industri keempat sejak 2011 kemarin. Cuma kita banyak yang lupa, tidak fokus, program-program kita tidak mengarah ke sana. Revolusi industri ini keempat ini kan sebenarnya mengubah tatanan kehidupan masyarakat dunia. Mengapa? Semua itu berbasis digital. Nah, bagi yang biasa menggunakan itu, maka pandemi itu tidak jadi masalah. Betul. COVID itu tidak begitu mengganggu, betul. Jangan panik. Jadi mestinya pembelajaran berbasis web, pembelajaran berbasis online itu sudah dilakukan sebelum pandemi kemarin terjadi.
Maka saya sebagai instruktur ya, pelatihan pembelajaran online, pembelajaran berbasis IT, pembelajaran berbasis web, pembelajaran berbasis ICT. Nah, kemudian selesai pelatihan dalam rangka bagaimana kita menghadapi revolusi industri ini, umumnya para peserta itu ya tidak ada tindak lanjut. Nah, itu dia. Selesai pelatihan dia sampai ke sekolah, lalu dia ngomong kita perlu pembelajaran berbasis online, membangun sebuah sistem pendidikan yang berbasis web, tapi tidak ada tindak lanjut. Maka begitu COVID datang, maka yang terjadi apa? Banyak sekolah yang tidak siap, banyak guru yang tidak siap, banyak anak didik yang tidak siap. Seandainya lah anak-anak didik kita, guru-guru kita itu kemarin sebelum COVID ini datang, sekolah sudah membangun sebuah infrastruktur yang mendukung pembelajaran online, maka mereka tidak begitu kaget dengan sistem pembelajaran online. Nah, jadi seharusnya itu kita lakukan kemarin tahun 2011 itu sudah mulai kita rintis, kemudian 10 tahun yang lalu kan itu kita sebenarnya sudah sangat siap kalau kita memang peduli ke arah sana. Yang e-learning itu kan sudah sejak berapa? Oh ya, sudah lama, sudah dicanangkan, sudah sering dibawa-bawa ke forum seminar. Betul. Tapi kita tidak siap dengan infrastruktur kita. Makanya kemarin saya juga ngobrol dengan Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Riau dalam rangka mendukung pembelajaran online di era pandemi ini. Seharusnya semua sektor, semua kementerian, semua lembaga itu membagi atau menyusun anggaran itu dengan melakukan revisi anggaran supaya diarahkan ke sana. Betul. Diarahkan ke sana. Jadi sekarang pegawai kerjanya juga online, seminar online, belajar online. Semua kementerian sekarang arahnya adalah proses interaksi kerja kegiatan itu berbasis online. Maka seharusnya semua sektor, semua kementerian itu mendukung bagaimana sekarang itu membangun infrastruktur yang berhubungan dengan pengembangan digital, teknologi informasi. Seharusnya ke arah sana. Maka kalau kita terlambat, kita masih offline juga. Yang terjadi adalah begitu ada masalah kita tidak bisa melakukan penyelesaian yang tepat. Nah, bagi mereka yang sudah dahulu, yang sudah mendahului dan mereka membaca bahwa dunia itu sudah berubah, maka mereka membangun sistem teknologi informasi yang kuat. Nah, maka dalam sistem informasi itu sebenarnya Pak, kalau kita bicara manajemen, kita berbicara teknologi informasi, maka yang paling penting itu adalah bagaimana kita membangun big data, database. Jadi semua data-data kita itu ada di database kita. Apakah itu nanti akan kita simpan di cloud atau kita simpan di server mana, tapi mestinya kita itu punya database, punya data informasi yang itu kita masukkan ke dalam sebuah penyimpanan data, dan itu nanti bisa diakses dengan cepat dibandingkan dengan manual. Hari ini kita lihat ya, misalnya perusahaan-perusahaan yang sudah cepat membangun usahanya berbasis digital, itu mereka eksis. Tapi yang tidak berbasis digital, maka dia akan hilang dan tertelan oleh zaman. Nah, contoh sederhana ya, travel misalnya, travel yang menjual tiket langsung, langsung offline itu kalau dia tetap dengan sistem offline-nya, apa yang terjadi hari ini? Tergiling habis loh. Saya punya teman itu dia di travel, katanya satu hari itu dia mampu menjual, sebelum revolusi industri ini mulai menggulung kita, itu katanya satu hari dia mampu menjual 500 sampai 600 orang tiket.
Hari ini katanya menjual 50 tiket saja sudah susah. Kenapa? Orang sudah menggunakan sistem kerjanya itu berbasis teknologi. Mereka sudah membangun sebuah jaringan, misalnya Traveloka. Nah, Traveloka itu kan dibangun oleh anak bangsa yang orang, kalau tidak salah itu orang Sumbar yang berada di Amerika. Dia kesulitan membeli tiket, lalu dia bagaimana tiket itu bisa dibeli secara online. Akibat dari kondisi itu, lalu dia bangun sebuah aplikasi dengan timnya tentunya, dan akhirnya berdiri Traveloka. Apa yang terjadi hari ini? Orang kalau membeli tiket ingatnya bukan travel, tapi ingat Traveloka, tiket.com, dan lain-lain. Nah, 2 tahun yang lalu saya dapat informasi, setahun atau 2 tahun yang lalu, itu omset penjualan Traveloka itu satu hari sampai 350 miliar, Pak. Masya Allah. Satu hari itu, Pak. Minimal. Nah, sekarang saya kira itu sudah berkembang pesat. Nah, jadi ini termasuklah misalnya toko-toko yang tadinya hanya menjual offline, buka kedai, sewa ruko, kemudian dia tidak melayani online. Apa yang terjadi hari ini? Berapa banyak itu sekarang mall, bahkan kemudian juga perusahaan-perusahaan penjualan offline itu yang sekarang itu mengalami kesulitan. Kenapa? Nah, model penjualan dengan offline itu cost-nya besar. Cost-nya besar. Tapi kalau online kan kita bisa berjualan di kamar kita sendiri, kemudian kita bisa menyimpan di rumah. Kita tidak perlu nyewa karyawan, kita tidak perlu bayar pajak, kita tidak perlu promosi dan seterusnya. Sehingga mengapa penjualan online itu bisa lebih murah? Salah satu diantaranya karena biaya operasionalnya itu ditekan. Nah, oleh karena itu semua sektor saya kira hari ini sudah mulai berpikir, walaupun sudah sangat terlambat. Kita hari ini harus membangun infrastruktur berbasis digital. Kalau ini tidak kita lakukan, maka kita terlambat. Sekarang ini misalnya Pak, saya sebagai pengusaha ya, sebagai orang yang berbisnis, mau bayar pajak aja masih susah loh, Pak. Saya harus datang, karyawan saya harus datang ke tempat pembayaran pajak, melakukan kelengkapan administratif, kemudian juga nanti harus setor ke bank. Jadi mestinya pajak pun juga harus dibuatlah supaya orang mudah. Tapi ini kan juga harus cepat. Nah, sebenarnya kayak wali kota kita ini juga sudah mencoba Pak merancang Smart City. Arahnya ke sana ya. Ya, arahnya itu ke sana. Itu sebenarnya itu sebuah kebijakan yang bagus, sebuah program yang bagus, sebagaimana proses administratif kebijakan wali kota itu bisa diakses dengan menggunakan fasilitas Smart City. Jadi kalau Smart City ini jalan, maka semua informasi itu bisa diakses oleh masyarakat. Karena jangan lupa, teknologi informasi itu membuat semua informasi itu tidak ada yang tertutup, Pak. Semuanya terbuka. Maka misalnya nih Pak Wali Kota pengen tahu hari ini jumlah kelahiran ada berapa, maka dia tinggal buka gadgetnya, kemudian dilihat HP, buka aplikasi, kemudian nanti di sana akan terlihat di rumah sakit ini sekian orang, rumah sakit ini sekian orang, di klinik ini sekian orang, maka dia bisa melihat. Informasi itu bisa dilihat sebaliknya juga yang meninggal dunia juga. Betul, yang meninggal itu juga akan kelihatan berapa, sehingga kita mau mengurus surat kematian saja kan juga lambat begitu. Jadi terkait dengan masalah pembayaran pajak itu Pak Tono memang semestinya sudah bersifat online. Tapi misalnya bayar pajak kendaraan bermotor saja itu masih kita harus ke Samsat juga, walaupun ada aplikasi yang sudah dipersiapkan, tapi masih kita ke Samsat untuk melaporkan apa yang sudah kita lakukan melalui aplikasi ini.
Iya. Jadi inilah Pak, sebenarnya harus ada kesadaran dan ini mindset kita ini harus kita ubah. Cara berpikir kita hari ini harus berpikir bagaimana semua problem hidup kita ini kita atasi dengan sistem IT. Karena kita memang sekarang sudah berada pada era revolusi industri. Jadi tidak ada sesuatu yang sulit. Yang penting memang kita siap infrastrukturnya, kemudian kita siap SDM-nya, kemudian budaya kita ini juga harus kita hidupkan berbasis revolusi industri. Jadi intinya problematika umat dalam bidang ekonomi ini sekarang terkait dengan masalah pandemi COVID-19. Tapi sebetulnya di balik itu banyak hikmah yang bisa diraih, yang diperoleh oleh masyarakat kita. Tapi jangan salahkan pandemi, jangan salahkan corona, jangan juga salahkan apa yang kita sebut dengan gadget ini. Justru ini peluang ya. Karena itu mungkin Bapak bisa memberikan pandangan bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang ini dengan menggunakan jaringan yang sekarang sudah tersedia di mana-mana gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bicara gadget teknologi ini kan bisa berfungsi positif, bisa berfungsi negatif. Dia seperti pisau, bisa dimanfaatkan positif, bisa dimanfaatkan negatif. Maka kemarin dalam sebuah pertemuan dengan teman-teman ya, saya sering sampaikan itu dalam banyak kesempatan. Maka strategi dakwah pun harus kita ubah, Pak. Strategi pembelajaran harus kita ubah. Maka kalau para ustadz, para alim ulama, ustazah ini tidak mengubah cara dakwah, maka yang terjadi nanti kita akan tertinggal. Nah, termasuk kemarin saya waktu di seminar pendidikan Islam itu juga saya sampaikan bagaimana anak-anak kita, santri kita, siswa kita itu siap menghadapi dunia di luar pondok, di luar sekolah. Hari ini anak-anak kita berhadapan dengan gadget itu hampir 24 jam mungkin. Setiap waktu, setiap detik itu melihat gadget. Nah ini gimana? Kalau ini kita biarkan anak main game, habis waktunya untuk hal-hal yang negatif. Tapi bagaimana ini bisa kita ubah? Mindset orang tua, mindset anak-anak kita, itu bagaimana dia siap memanfaatkan gadget itu, handphone itu untuk hal-hal yang positif. Kalau tidak nanti yang terjadi anak habis untuk main game. Bahkan tidak jarang kadang anak-anak yang belum waktunya itu bisa melihat situs-situs dewasa yang belum pantas dia lihat. Yang itu dampaknya bisa membawa pada kerusakan otak, bisa mengubah kejiwaannya, bahkan tidak jarang kadang terjadi kelainan jiwa. Maka di Cina itu banyak rumah sakit yang khusus menampung orang-orang yang mengalami kelainan jiwa akibat candu game. Bahkan juga jangan lupa anak-anak kita ada juga yang candu dengan pornografi dari gadget ini. Nah oleh karena itu seorang pendai, ya semua kita adalah menjadi pendakwah. Maka dakwah kita hari ini tidak harus berceramah di depan di masjid, kemudian di podium lalu kita ngomong gitu. Ya itu bagus ya, itu bagus ya, karena itu adalah sarana pembelajaran untuk saudara-saudara kita yang berada di masjid. Tapi bagaimana saudara-saudara kita yang tidak ke masjid? Apakah mau kita biarkan? Lalu bagaimana saudara-saudara kita yang tidak mengenal lembaga pendidikan Islam, kemudian dia tidak kenal masjid? Lalu bagaimana dia bisa mendapatkan informasi tentang Islam? Maka tugas kita sebagai pendakwah, sebagai Muslim, bagaimana kita melakukan dakwah itu melalui teknologi? Dan kembali lagi ke sana, Pak. Kembali lagi ke sana. Maka alumni madrasah, alumni pondok pesantren, alumni lembaga pendidikan Islam, semua kita punya tanggung jawab bagaimana mengisi konten-konten internet itu, dunia virtual itu dengan konten-konten Islami. Kalau misalnya ada orang berdebat masalah hukum Islam terjadi di Facebook atau di media sosial, maka kita harus bisa memberikan penjelasan.
Ya betul ini loh. Oh itu ada dua pandangan yang berbeda. Yang satu begini, yang satu begini. Silakan pilih salah satu mana yang paling tepat. Belum lagi kalau kita bicara website, kita bicara banyak sekali dunia virtual kita yang menghantam Islam itu, menghantam umat Islam itu lewat dunia virtual, lewat internet. Lalu generasi muda Islam itu harus punya kemampuan bagaimana memanfaatkan teknologi informasi itu, media sosial, bukan hanya membaca saja, tapi juga harus punya kreativitas, mampu mendesain, merancang sebuah video, melakukan editing, kemudian juga harus mampu membuat program-program yang bermanfaat untuk misi dakwah. YouTube misalnya, kita lihat YouTube hari ini banyak sekali konten-konten yang tidak islami, tapi itu kita harus manfaatkan juga mengisi dengan konten-konten dakwah, konten-konten Islam. Karena orang hari ini banyak belajar itu melalui Google. Saya ingat membaca Ayana itu, seorang mu'alaf dari Korea, seorang model. Waktu ditanya sama dalam sebuah dialog itu ditanya, dari mana you belajar Islam, katanya. Dia bilang apa? Dari Google. Dari Google. Nah, persoalannya sekarang kan kita dunia global. Nah, kita juga harus bisa supaya konten Islami kita bisa dibaca oleh banyak orang. Hari ini kan dunia menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Maka kalau kita mengisi konten-konten dakwah itu hanya dengan bahasa Indonesia, yang bisa baca hanya orang Indonesia. Tapi kalau kita bisa menggunakan bahasa Indonesia, kita bisa menggunakan bahasa Arab, kita bisa menggunakan bahasa Inggris, kita menggunakan bahasa Prancis, gambar yang sama, tapi kita bisa buat teksnya itu bermacam bahasa. Bolehlah ngomong dengan bahasa Indonesia, tapi ada teks Inggrisnya, ada teks bahasa Prancisnya. Maka ini nanti bisa dikonsumsi oleh banyak orang. Hari ini kita bicara tidak lagi bicara lokal, kita bicara global. Dunia hari ini sudah bersatu, menyatu antara Amerika dan Indonesia itu sudah tidak ada jarak lagi. Komunikasi dilakukan tidak lagi terbatas, sudah global. Saya malah baca itu ada seorang pengusaha kita, itu omsetnya itu miliaran. Itu sampai jual panci itu ke Amerika, jual panci ke Eropa, jual panci. Hanya panci, Pak. Tapi gimana dia cara memasarkan? Itu cara memasarkannya dengan menggunakan jaringan internet, dunia virtual. Malah untuk promosinya itu satu hari bisa menghabiskan 100 sampai 200 juta. Dan itu dipasarkan sesuai dengan di daerahnya. Jadi kalau misalnya dia ingin memasarkan daerah Prancis, maka dia harus gunakan sistem komunikasi yang disesuaikan dengan daerahnya. Maka hari ini jangan membayangkan kita jualan barang itu hanya untuk Pekanbaru saja, untuk Indonesia saja. Maka kita harus sudah berpikir menjual sesuatu itu yang akan kita jual itu kita pasarkan dunia. Jadi kita harus berpikir global, dan itu tidak mungkin kita lakukan secara offline. Jadi perusahaan itu sudah menggunakan sistem online di dalam melakukan transaksi dagang yang dia lakukannya. Nah, oleh karena itu mau tidak mau hari ini kita memang harus mengubah cara berpikir kita, mengubah cara sikap kita. Nah, sehingga nanti kita lebih siap menghadapi COVID. Nah, seandainya revolusi industri ini kita ikuti dari waktu ke waktu, program-program kita arahkan ke sana, kemudian cara kerja kita juga kita ubah ke sana. Sebenarnya di 2019 itu kita sudah siap, Pak. Sudah siap. Jadi pandemi ini ya sebenarnya kita tidak perlu ragu-ragu. Persoalannya hari ini kita bingung gimana pembelajaran online. Bisa itu sudah dilakukan, sudah dipahami sebelumnya. Penjualan online mestinya sudah kita lakukan sebelumnya. Kemudian bagaimana belajar mandiri seharusnya itu sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi kita biasanya baru siap, baru kaget setelah
semuanya terjadi. Tapi saya kira lebih baik kita melakukan daripada Ya. terlambat. Oke, saya kira itu Pak. Terima kasih Pak Tono, sungguh menarik apa yang Ya. kita bincangkan. Apalagi karena memang ada kaitannya dengan masalah pandemi saat ini. Mudah-mudahan masyarakat kita tidak terlalu Oke. terpengaruh panik dengan pandemi ini dan bisa menata diri sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing, bekerja di rumah tapi dengan kreativitas dan aktivitas yang bermanfaat. Iya, iya. Kita akan jumpa kembali Pak Tono pada kesempatan yang akan Oke, datang terima kasih. dalam tema yang mungkin sama, tapi tujuan adalah mereka membangkitkan ekonomi umat kita. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.